Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, anak-anak kami. Dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana itu menyelesaikan pertidaksamaan irasional, ya. Ini sangat mudah, kuasai konsepnya, nanti pasti mudah. Nah, katakan dulu itu mudah, itu akan pasti mudah. Coba saya akan berusaha membuat ini, membahasakannya dengan lebih mudah, bahasa sederhana. Oke, ini juga cocok untuk kelas 3 ya, kelas 12 untuk persiapan di UTBK 2023 nanti. Nah, ini materi kelas 10 sekarang ya, semester 1, dan ini sudah ada yang menghadapi ujian UTS dan mungkin masih ada minggu depan atau minggu-minggu ini. Nah, jadi ini bisa menjadi bahan untuk bagaimana memahaminya dan melatihnya. Oke, baik, langsung saja kita bahas tentang pertidaksamaan irasional. Ini simpel dan mudah. Baik, nah di konsepnya, di teorinya itu anak-anak kami, jadi kalau nanti begini dia, ini diingat. Kalau ada akar dalam pertidaksamaan akar, irasional itu dalam pertidaksamaan akar pada umumnya dibuat. Nah, jadi pertidaksamaan itu nanti dia akar fx lebih kecil daripada gx. Nah, kalau nanti di sini, ini saya buat dulu lebih kecil, karena itu bisa jadi nanti lebih besar, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Ya, nah, jadi saya ambil dulu yang ini, yang lebih kecil, hubungannya ke sini. Nah, jadi agar bisa kita selesaikan yang pertama syaratnya, kalau kita perhatikan akar 9 itu berapa? 3, akar 4 2, akar 1 1, akar 0 0, akar minus 1 nggak ada, sudah imajiner. Jadi yang di dalam akar ini harus terdefinisi dulu. Setiap yang dalam akar harus terdefinisi. Arti terdefinisi apa? Harus dibuat yang di dalam akar itu lebih besar dari 0. Oh, ingat, ini nggak ada. Akarnya ini nggak ada ya. Ini akarnya nggak ada. Yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, yang lebih besar sama dengan 0. Ini nggak ada ya, nak. Nah, jadi ada dalam akar fx, berarti fx lebih besar sama dengan 0. Ada gx, berarti gx lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah itu, kalau nggak ada lagi, maka langsung aja kiri kuadrat, kanan kuadrat. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Nah, itu dia. Nah, ya, jadi ini dia, baru diiriskan. Nah, diiriskan. Nah, cara mengiriskannya, nah, contoh cara mengiriskan itu kalau kita buat misalnya ada X lebih besar daripada 2, kemudian ada X lebih kecil daripada 6, irisannya ini gimana? Ini contoh irisan ya, ini susun dulu angka itu. Nah, lebih besar itu ini 2, lebih besar ke kanan ya. Nah, lebih kecil ke kiri. Nah, inilah dia. Berarti irisannya ini adalah apa ini? X diantara 2 dan 6. Nah, ini. Ingat, ini dibaca di antara ya. Ya, ini dibaca di antara. Nah, itu dia. Oke. Nah, oke, itu sekedar mereview ya, mereview aja apa itu arti irisan, karena di sini nanti hasilnya harus diiriskan. Oke, langsung saja kita mulai ke soal pertama. Nah, yang memenuhi pertidaksamaan, pertama dia kan harus dia tadi syaratnya kita perhatikan, yang dalam akar lebih besar daripada sama dengan 0. Oke, yang pertama kita lihat, yang dalam akar berapa biji? Cuma 1 ya, ini kan. Oke, 2x ditambah 4 dalam akar itu kan lebih besar sama 0. Mau apapun tandanya di sini, mau apapun tandanya, maka yang di dalam akar wajib lebih besar sama dengan 0. Wajib. Nah, setelah itu apa? 2x lebih besar sama dengan minus 4. Pindahkan jadi positif. Positif jadi negatif. Maka x lebih besar sama dengan minus 4 dibagi 2 berapa? Minus 2. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua mana? Oke. Yang kedua tidak ada lagi dalam akar? Tidak. Kalau tidak ada lagi, maka kiri kuadrat, kanan kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan di kiri, maksudnya yang kiri itu yang mana dikuadratkan? Yang kiri itu ini saya hapus dulu nih. Oke. Maksudnya yang di kiri itu adalah ya, dan yang di kanan itu adalah mana? Itu adalah yang di pertidaksamaannya. Ya, pertidaksamaan. Nah, jadi contohnya saya buat yang ini. Nah, ini kiri kuadrat, ya, kanan kuadrat. Oke, kita kuadratkan, ya, kita kuadratkan. Nah, jadi kalau kita buat yang kedua di sini aja saya buat, nih, saya hapus saja. Nah, kiri kuadrat berarti kuadrat dengan akar matikan. Nah, jadi di sini dia,
Kalau kita buat di sini, akar daripada 2x tambah 4. Nah, ini kuadratkan kirinya. Lebih kecil daripada 4 kuadrat. Oke, kalau akar dengan kuadrat itu bisa mati kan? Ini, jumpa mati dia. Berarti yang dalam ini 2x tambah 4 lebih kecil daripada 16. Ini ngikut soal ya, ngikut soalkan dari soal. Nah, 2x lebih kecil daripada 16. Ya, 16 dikurang 4 ya. Ini pindah jadi minus 4. Maka 2x berapa? Lebih kecil dari 12. Maka x lebih kecil daripada 6. Oke. Ini ada 2. Nah, cuman 2 ya. Nah, karena hanya satu di dalam akar, jadi satu dalam akar tambah satu kiri kanan kuadrat. Nah, maka jawabannya apa? Iriskan keduanya. Nah, ini minus 2. Ini dia adalah 6. Oke, minus 2 tarik ke atas. Lebih besar itu adalah ke kanan. Kalau lebih kecil ke kiri ya, ke kanan. Nah, lebih kecil ini 6. Lebih kecil ya, lebih kecil. Tarik ke kiri. Nah, itu dia. Oke. Nah, yang kita iriskan itu berapa buah? 2. Ini 1. Ini 1. Ada 2. Berarti penyelesaiannya adalah daerah yang ada 2 garisnya. Ya, daerah yang ada 2 garisnya. Nah, kalau seandainya tadi 3 yang kita iriskan, maka daerah yang 3 garisnya. Ini ada 2, berarti yang 2 mana? Dari sini sampai sini. Ya kan? Nah, itu dia. Maka ini tulis apa? X di antara minus 2 dan 6. Oke, cek minus 2-nya. Ada samaringannya? Ada. Bikin min samaringan di sini. Ya. 6-nya ada? Nggak ada. Oke. Berarti di sini tidak ada, maka jawabannya adalah X di antara minus 2 dan 2, dan di sini ada samaringannya. Oke, inilah penyelesaiannya. Oke, jawabannya adalah cantik. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, soal kedua dikatakan di sini adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan X lebih besar daripada akar X tambah 6. Nah, coba lihat berapa buah dalam akar? 1 ya. Di dalam akar hanya 1, yaitu akar X tambah 6. Berarti hanya 1 yang kita buat terdefinisi atau lebih besar sama dengan 0. Oke, selalu kita buat begitu. Yang pertama, yang dalam akar ini berarti X tambah 6 lebih besar sama dengan 0. Itu selalu hukumnya, lebih besar sama dengan 0. Apapun tanda di sini. Nah, itu dia. Ya. Berarti kalau sudah seperti ini apa? X lebih besar sama dengan pindah menjadi minus 6. Oke, udah dapat 1. Ada lagi dalam akar? Tidak. Kalau tidak ada lagi dalam akar, maka mainkan yang kedua. Ya, yang kedua yaitu kuadrat kiri, kuadrat kanan. X kuadrat ini ngikut soal lebih besar. Oke. Ini dia akar daripada X tambah 6 kuadrat. Nah, kita kuadratkan ini berapa? X kuadrat. Lebih besar daripada berapa? Hilang akar dengan kuadrat kan? Berarti X tambah 6. Oke. Kita rapikan ke kiri semua. X kuadrat ini menjadi minus X. Ini menjadi minus 6 lebih besar dengan 0. Nah, mengerjakan yang begini bagaimana kemarin? Oke, kita faktorkan ya. X kurang 3. X tambah 2 lebih besar dengan 0. Nah, di sini berapa? 3. Di sini berapa? Minus 2. Cuman 2 biji, yaitu si 3 dan minus 2. Di sini lebih besar, maka kita pakai A atau X lebih kecil minus 2 atau X lebih besar dari yang terbesar, yaitu 3. Ini dia. Satu lagi. Nah, cuman 2 berarti. Ya. Nah, berarti inilah kita iriskan pada garis bilangan. Coba kita iriskan. Nah, di sini minus 6, di sini minus 2, di sini 3. Berarti minus 6, kemudian minus 2, kemudian ini 3. Oke. Kata soal yang kita dapat di pertama, yang saya kotaki pertama, ya, yang saya kotaki pertama itu adalah X lebih besar minus 6. Minus 6 kita lihat. Lebih besar ke kanan. Ya kan? Nah, panjang buat garisnya sampai lewat pinggir. Kemudian yang kedua, ini hitung 1, ya. X lebih kecil minus 2 tarik ke kiri. Oke. X lebih besar 3, tarik ke kanan. Nah, berapa biji yang kita riskan? 1, 2. Hanya ada 2 biji. Berarti cari daerah yang 2 garisnya. Berarti di sini. Dan di sini kanan. Berarti jawabannya yang mana? Ya ini. Sama yang ini. Berarti kita tuliskan kalau dia seperti ini diantara ya. X diantara, bacanya ini X diantara, paling kiri minus 6,
paling kanan minus 2. Oke, atau X lebih besar, kalau ini ke kanan terus ini kan, yang ini ke kanan terus, berarti X lebih besar dari angka berapa ini? 3. Oke, cek tanda sama ringannya. Minus 6 ada tanda sama ringannya di sini. Berarti mana minus 6? Ini, ada sama ringannya. Oke, itu dia. Nah, ada sama ringannya. Kemudian minus 2 nggak ada. Ya, minus 2 nggak ada. Kemudian yang 3 juga nggak ada. Maka jawabannya adalah ini. Maka X antara minus 6 dan minus 2. Kemudian atau X lebih besar daripada 3. Oke, maka jawabnya adalah cantik. Baik, kita lanjut yang nomor 3. Oke, himpunan penyelesaian ketidaksamaan akar X kurang 1 lebih besar dari X kurang 3. Nah, bagaimana begini? Nah, tetap seperti yang tadi, kita perhatikan syaratnya. Yang dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, pertama dalam akar. X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 1. Oke, dapat ya yang pertama. Oke, yang kedua. Kuadrat kiri, kuadrat kanan. Kenapa langsung ke situ? Karena tidak ada lagi dalam akar, cuma 1. Oke, kita kuadratkan kiri. Akar dari X kurang 1 kuadrat lebih besar daripada, bikin kurungnya dulu, X kurang 3 kuadrat. Akar dikuadratkan jadi hilang. Maka X kurang 1 lebih besar daripada, ingat, X kurang 3 kuadrat, gimana itu? A dikurang ya. A dikurang B dikuadratkan jadi apa itu? A kuadrat dikurang 2 kali A kali B ya, ditambah B kuadrat. Ingat ini ya, kita ingat. Nah, berarti jadi berapa? X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Nah, oke, kita pindah ke kiri semua biar rapi. Maka minus X kuadrat ditambah X ditambah dengan 6X dikurang 1 dikurang 9 lebih besar dari 0. Oke, kita rapikan. Minus X kuadrat, ini 1X tambah 6X, 7X dikurang 10 lebih besar 0. Oke, dalam pertidaksamaan usahakan koefisien X kuadrat, pangkat tertinggi itu adalah positif. Nah, di sini pangkat tertinggi X kuadrat ya, koefisiennya minus 1. Nah, coba kita kalikan dengan negatif. Nah, sehingga dia positif. Berarti X kuadrat dikurang 7X ditambah dengan 10. Nah, ingat, kalau pertidaksamaan dikalikan negatif, maka tanda berubah. Kalau di sini tadi lebih besar 0, maka ini buat jadi lebih kecil dari 0. Nah, kemudian maka ini kita faktorkan. Nah, saya buat ke sini. Kita faktorkan dia. X kuadrat dikurang 7X tambah 10. Berarti berapalah kira-kira faktornya itu? Nah, coba kita buat. Berarti ini menjadi X kurang 2, X kurang 5. Lebih kecil dari 0. Oke. Nah, berarti ini 2 dari sini dia adalah 5. Oke, cuma 2 biji, lebih kecil, berarti X diantara 2 dan 5. Nah, ini dia. Nah, sekarang sudah dapat yang kedua. Kita iriskan yang pertama dan yang kedua, buat pada garis bilangan. Nah, angka 1, angka 2, angka 5. Nah, kata soal ini yang pertama, X lebih besar sama dengan 1, berarti lebih besar ke kanan ya. Kemudian yang kedua, X di antara 2 dan 5, berarti antara 2 dan 5. Nah, maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah daerah yang dua garisnya. Kenapa dua? Karena yang kita iriskan ada 2 biji. Nah, maka daerah yang 2 garisnya adalah di sini. Nah, inilah daerahnya penyelesaian. Berarti X di antara 2 dan 5. Oke, cek 2 dan 5-nya ada nggak sama dengannya? Nggak ada ya. Ini pun nggak ada. Oke, berarti biarkan seperti ini. Inilah jawabannya. Maka X di antara 2 dan 5. Maka jawabannya adalah cantik. Oke, bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang nanti boleh diulang lagi videonya. Lanjut. Nah, ini 2 akarnya kan? 2 dalam akar dia. Berarti 2 yang harus kita definisikan. Itu dia. Nah, ini ada 2. Ini 1, ini 1. Harus ada terdefinisi. Nah, yang pertama. Ya, yang pertama. X tambah 3. Lebih besar sama dengan 0. Wajib hukumnya itu.
X lebih besar sama dengan minus 3. Nih. Oke. Nah, yang kedua adalah masih ada dalam akar? Ada. Ini kita bikin berarti 2x tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Wajib lebih besar sama dengan 0. Nah, 2x lebih besar sama dengan minus 4. X lebih besar dengan minus 4 dibagi 2. Berarti minus 2. Dapat ini. Oke. Nah, kemudian yang ketiga. Oke. Ini kalau ini 3, ada 3 karena ada dalam akar 2. Yang ketiga ada lagi dalam akar? Enggak. Berarti kiri kuadrat, kanan kuadrat. Oke, kita kuadratkan kirinya. Akar dari X tambah 3 ini kuadratkan. Nah, soalnya katanya lebih besar. Nah, ini juga kita kuadratkan. Akar dari 2x ya, 2x ditambah 4. Ini kuadrat. Nah, kuadrat dengan akar kalau jumpa berarti dihilangkan ya, bisa hilang. Berarti x tambah 3 di kiri, 2x ya, 2x tambah 4 di kanan. Oke, kita pindah ke kiri semua x-nya, yang konstanta ke kanan. X dikurang 2x. Ini jadi kurang 2x karena berubah tanda. 4 jadi kurang 3. Tadinya positif 3 jadi negatif 3 berubah tanda. X dikurang 2x berarti minus x. Lebih besar daripada 1. Oke, koefisien pangkat tertinggi harus positif. Maka kita buat ini kalikan dengan negatif. Maka x. Dan kalau pertidaksamaan dikali negatif, tanda wajib berubah. Tadinya ini lebih besar, maka jadi lebih kecil. Yang ini 1 dikali negatif menjadi minus 1. Inilah dia yang ketiga. Nah, jadi jawabannya yang mana, Pak? Ya, jawabannya adalah kita gabunglah ini pada garis bilangan. Kita iriskan, bukan gabung ya. Iriskan, iris. Nah, itu dia. Ketiga-tiganya. Nah, kita susun minus 3, minus 2, minus 1. Oke, minus 3, minus 2, minus 1. Kita susun dari yang terkecil. Nah, kata soal yang ini, X lebih besar daripada minus 3. Ya. Kata soal yang pertama itu adalah X lebih besar sama dengan minus 3. Nah, itu dia. Yang ini. Oke, kita mainkan. Lebih besar berarti ke kanan. Kemudian yang kedua, X lebih besar sama dengan minus 2. Berarti ke kanan lebih besar. Yang ketiga, yang ini. X lebih kecil minus 1. Nah, berarti ini. Kita buat. Ya, ini. Nah, berapa biji yang kita iriskan? 1, 2, 3. Ada 3 biji. Berarti cari daerah di garis itu yang 3 garisnya. Berarti yang 3 garisnya itu daerahnya itu hanya ada di yang mana? Ayo coba ditebak. Nanti ini kan dari sini sampai ke sini kan? Nah, itu dia. Nah, dari sini sampai ke sini. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, berarti X di antara berapa itu? Ini. Berarti minus 2 minus 1. Itu dia 3 garisnya, daerah penyelesaiannya. Kita cek minus 2-nya enggak ada sama dengannya. Ada sama dengan. Minus 1-nya ada enggak? Enggak ada. Berarti biarkan aja seperti itu. Maka jawabnya lah X di antara minus 2 dan minus 1. Maka jawabnya lah ayam. Nah, itu dia kira-kira. Bisa ya? Oke, kalau kurang paham boleh nanti diulang ya, diulang lagi nanti videonya, pelan-pelan diperhatikan. Kalau kurang jelas boleh ditanya nanti di deskripsinya ya, di kolom komentar. Oke. Yang kelima, masih seperti yang tadi. Ya, yang kelima. Berarti di sini dia kalau kita lihat berapa di dalam akar? Coba. Ada 2 dalam akar kan? Berarti ada 2 yang harus kita buat terdefinisi, yaitu yang dalam akarnya itu lebih besar sama dengan 0. Oke, yang pertama kita buat yang ini. Berarti 2x ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x lebih besar sama dengan minus 4. Berarti di sini langsung aja ya, langsung aja. X lebih besar sama dengan minus 4 dibagi 2 minus 2. Oke, ini dia. Pertama. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua. Berarti kalau yang kedua dalam akar ada lagi kan? Ini dia yang kedua. Dalam akarnya siapa? 16 kurang X lebih besar sama dengan 0. Wajib lebih besar sama dengan 0 dalam akar itu. Berarti minus X lebih besar sama dengan pindah 16-nya menjadi minus 16. Usahakan koefisien X pangkat tertinggi itu adalah positif. Di sini pangkat tertinggi X. Pangkat 1. Berarti ini kita kalikan negatif ya.
biar jadi positif. Dia kalikan negatif, maka menjadi positif X. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dikalikan negatif pertidaksamaan, tanda wajib berubah. Tadinya lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Minus 16 kali 1 berarti 16. Jadi positif. Dapat 2 kan? Nah, itu dia. Yang ketiga bagaimana? Nah, yang ketiga kita kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Nah, yang ketiga, akar dari 2X ditambah 4 kuadrat. Nah, lebih besar kata soal. Kemudian kita kuadratkan ini, akar dari 16 kurang X. Kita kuadratkan. Maka sama dengan berapa kalau kuadrat habis dengan akar? Oke. Berarti 2X ditambah 4 lebih besar daripada 16 dikurang X. Yang ada X-nya pindah ke kiri, konstanta ke kanan. Berarti 2X minus X jadi tambah X. Lebih besar daripada 16, posisi 4 menjadi kurang 4. Berapa ini nak? 2X tambah 1X, 3X. Lebih besar daripada 2, 12. Maka X lebih besar daripada berapa? 12 dibagi 3, berarti 4. Oke, ini yang ketiga. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada lagi gimana Pak? Ya udah, kita iriskan ketiga-tiganya pada satu garis bilangan. Coba kita iriskan. Kita susun angka-angkanya dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil di sini siapa? Minus 2, 16, 4. Berarti minus 2, 4. Kemudian ini 6, 16. Nah, itu dia. Nah, katanya di sini dia, kita lihat X lebih besar minus 2. Lebih besar sama minus 2. Berarti lebih besar ke kanan. Kemudian, di sini katakan yang kedua, X lebih kecil 16. Lebih kecil ke kiri. Oke. Kemudian yang ketiga, X lebih besar 4. Berarti ke kanan lebih besar. Nah, coba kita perhatikan. Yang kita iriskan itu pada garis bilangan itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti cari daerah yang 3 garisnya. Berarti dari sini sampai sini kan? Itu dia. Ini, ya kan? Ini, itu dia. Nah, berarti inilah daerah jawabnya. Tinggal kita tuliskan. X diantara berapa ini? 4 dan 16. X diantara 4 dan 16. Bacanya itu adalah X diantara 4 dan 16. Oke, cek 4-nya. Ada nggak sama dengannya? 4. Ini cek. Nggak ada ya. Biarkan dia. 16-nya ada nggak sama dengannya? Ada. Berarti buat sama dengan. Nah, itu dia. Inilah jawabnya. Berarti X diantara 4 dan 16. Jawabnya adalah cantik. Nah, itu dia kira-kira. Oke, baik anak-anak kami. Sampai di sini bisa paham ya. Oke, kalau nanti kurang paham boleh diulang lagi. Nah, kalau ada yang mau ditanya boleh nanti di WA pun boleh, di kolom komentar pun boleh ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, bagaimana kalau begini soalnya? Sama saja. Ya. Sama saja. Amankan dulu yang dalam akar semua. Itu prinsipnya, Nak. Ya. Amankan dulu semua dalam akar. Berapa dalam akar ini? 2. Berarti 2 yang harus kita amankan. Yang pertama adalah ini. Dalam akarnya siapa? X kurang E tambah 10. Lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan minus 10. Oke, dapat 1 kan? Itu dia. Yang kedua. Yang kedua siapa? Ini. Amankan dulu dalam akarnya. Ya. X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti X, ya, X lebih besar sama minus 2. Ini. Oke, aman ya? Oke, yang ketiga. Kalau sudah yang ketiga, ini kuadrat kiri, kuadrat kanan kan? Nah, sebelum kita kuadrat kiri, kuadrat kanan, pisahkan dulu pertidaksamaannya. Yang ada akarnya itu, di pertidaksamaan yang ada akarnya. Nah, misalnya ini saya pindah ke sini, ke kanan. Kalau saya pindah dia, maka saya tulis dia menjadi akar dari X tambah 10 lebih kecil daripada 2 ditambah akar dari, ini jadi positif tambahkan X tambah 2. Karena ini negatif, maka pindah menjadi positif. Nah, ini dia. Nah, setelah itu, baru kita kuadrat kiri, kuadrat kanan. Nah, kita buat begini. Akar dari X tambah 10, ini kita kuadratkan. Oke, lebih kecil daripada. Ini bikin dulu kurungnya. Ya, 2 tambah akar X tambah 2 kuadrat. Maka jadi apa dia? Ini kita kuadratkan jadi
X tambah 10 lebih kecil daripada. Nah, ingat ini tadi, ya. Ini tadi apa? A tambah B kuadrat jadi apa itu? A kuadrat tambah 2AB, ini tambah ya. Ini tambah. 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini ingat tadi. Nah, itu kita mainkan ke sini. Berarti 2 kuadrat, 2 tambah akar X tambah 2 kuadrat kan? 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2. Kan 2 kali 2 kali akar X tambah 2 tambah akar X tambah 2 kuadrat. Jadi di sini ini menjadi X tambah 2 kuadrat. Nah, kita teruskan. X tambah 10 lebih kecil dari 4 tambah 4 akar dari X tambah 2. Nah, ditambah dengan, kalau ini kuadrat dengan akar, hilang menjadi X tambah 2. Nah, coba kita teruskan. Yang ada X-nya semua, selain ada akar, pindah ke kiri. Berarti X tambah 2, tambah 10. Pindah ini jadi minus 4. Pindah ini menjadi minus X. Pindah ini menjadi minus 2. Lebih kecil daripada, tinggal 4 kali akar X tambah 2. Nah, ini dia. Nah, kalau kita teruskan, ini kita tinggal merapikan lagi. Dan coba kita rapikan dulu. Nah, kita rapikan. X dikurang X habis ya. 10 kurang 4, 6. Dikurang 2, berapa itu? 10 kurang 4, 6. Dikurang 2 jadi 4. Nah, kurang 2 jadi 4. Berarti di sini adalah 4 lebih kecil. Ini kita teruskan ke sini. Oke, kita teruskan. 4 lebih kecil dari 4 akar berapa nih? X tambah 1. Nah, itu dia. X tambah 2 ya. X tambah 2. Oke. Nah, ini boleh dibagi 4 ya. Kebetulan bisa dibagi 4 ya, bisa dibagi 4. Berarti menjadi 1 lebih kecil daripada akar daripada X tambah 2. Oke. Ini bisa lagi kita kuadrat kiri, kuadrat kanan. Kalau ini kuadrat kiri, nah 1 kuadrat lebih kecil daripada akar dari X tambah 2 kuadrat. Ya kan, jadi berapa dia? Berarti 1 lebih kecil daripada X tambah 2. Karena akarnya mati dengan kuadrat. Maka ini menjadi minus X lebih kecil daripada 2 kurang 1. Berarti minus X lebih kecil daripada 1. Kalikan negatif, maka X jadi lebih besar minus 1. Kalau dikali negatif kan tanda berubah. Nah, inilah yang ketiga. Nah, setelah itu diapain lagi? Nah, setelah itu kita buat iriskan. Kita iriskanlah tiga-tiganya. Ya, kita iriskan ketiganya. Nah, kalau kita mau iriskan berarti saya buat dulu di sini. Nah, berapa biji kita buat garis bilangannya? Nah, ini kan garis bilangannya kita susun. Ini berapa biji? Ini dia. Minus 10, minus 2, kemudian minus 1. Berarti minus 10, minus 2, minus 1. Oke, kita lihat. Minus 10 lebih besar. Ya. X lebih besar sama minus 10, berarti ke kanan. Kemudian, X lebih besar minus 2, berarti ke kanan. Kemudian, ini, kita lihat. X lebih besar minus 1, berarti ke kanan. Berapa biji yang kita iriskan ini? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti cari daerah yang 3 garisnya. Daerah yang 3 garisnya itu yang mana? Nah, sama-sama kita lihat kan. Daerah yang 3 garisnya itu ada di sini. Sampai ke kanan kan, teruskan. Nah, menuliskan itu bagaimana? X kalau ke kanan berarti lebih besar. Angka berapa ini? Minus 1. Oke, cek minus 1-nya. Ada nggak sama dengannya? Tidak ada, berarti ini aja jawabannya. X lebih besar minus 1. Maka jawabnya adalah ayam. Oke, bisa ya? Oke, itu untuk ya soal kita yang nomor 6. Mudah-mudahan bisa ya dipahami ya anak kami ya. Nah, jadi ini sudah kepada modifikasi soalnya, tapi konsep dasarnya tadi yang begitu. Berapa biji akarnya amankan dulu. Setelah itu kuadrat kiri, kuadrat kanan. Oke? Baik, anak-anak kami kita lanjut ke soal nomor 7. Ini adalah soal pengembangannya lagi.
Ini seperti soal yang pernah ditanyakan di UGM ya, tahun 2006 kemarin. Nah, matematika dasar. Coba kita lihat bagaimana mengerjakan soal yang begini. Nah, sama dengan yang tadi, tapi untuk mempermudah bahwa ini harus ada trik-trik tertentu, misalnya pemisalan kita buat. Nah, katanya adalah X himpunan semua X, di mana X elemen bilangan real dan X di antara A dan B adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Oke. Nah, di sini kita misalkan aja di sini dia. Kita misal ya, misal. Nah, cek dia itu, misal P sama dengan X kurang 1. Nah, kalau kita misalkan P jadi X kurang 1, maka ini bisa kita tulis menjadi, ya ini bisa kita tulis menjadi, apa ini? Oke, P kuadrat, ya kan, ditambah akar dari P kuadrat lebih kecil dari 6. Nah, kemudian ini kita buat menjadi P kuadrat ditambah P dikurang 6 lebih kecil 0. Karena ini bisa mati kan? Nah, itu dia. Bisa mati. Nah, sekarang P kuadrat. Berarti kita faktorkan. P tambah 3. P kurang 2 lebih kecil dari 0. Nah, ini minus 3. Ini adalah 2. Berarti P diantara minus 3 dan 2. Nah, baik. Sehingga kita perolehkan P di antara minus 3 dan 2 kan. Nah, kita kembalikan P itu tadi apa? X kurang 1 di antara minus 3 dan 2. Oke, kita teruskan kemarin. Nah, X kurang 1, biar hilang satunya, maka kita buat X kurang 1 itu biar hilang, tambahkan lawannya 1 di antara, tapi harus adil. Minus 3-nya juga tambahkan 1. Karena di tengah tadi kita tambah 1 kan. 2-nya juga tambahkan 1. Jadi semua ditambahkan 1 biar adil. Ini jadi hilang. Jadi X lah di sini. Itu targetnya. Nah, minus 3 tambah 1 minus 2. X tambah 3, 2 tambah 1 adalah 3. Nah, ini dia kan. Ini kita peroleh. Nah, coba sebelum kita simpulkan jawaban yang mana, coba yang di dalam akar. Yang dalam akar itu harus besar sama dengan 0. X kurang 1 kuadrat. Ini kan dalam akar lebih besar sama dengan 0. Karena ada kuadrat di sini, maka X di sini adalah elemen bilangan real. Berapapun selalu benar. Jadi di sini dia jawabannya lah, kalau kita iriskan dengan X elemen bilangan real, maka jawabannya lah, langsung aja ini. Oke, maka kata soal bahwa di sini dia adalah jawabannya adalah A tambah B, X di antara A dan B. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa di sini si A-nya itu adalah berapa? Ini si A-nya adalah ini, si B-nya adalah ini. Berarti A ditambah B, kata soal, sama dengan A-nya adalah minus 2 ditambah B-nya 3, sama dengan 1. Nah, itu dia. Oke, mulai ya, jawabnya adalah cantik. Oke, anak-anak kami, itulah dulu yang bisa kita sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak kami untuk memahami pertidaksamaan irasional. Dan sangat dibutuhkan ya latihan-latihan kalian nanti untuk bisa lebih memantapkan pemahaman tersebut. Jadi pahami bentuk konsepnya, bentuk pemahamannya, kemudian latih tangannya, latih kecepatan berpikirnya, latih kecepatan semuanya sehingga lebih mudah lagi dan mengingat secara mendalam. Ya, latihan itu membuat kita mengingat secara mendalam. Oke, anak-anak kami, itulah dulu yang bisa saya buat di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silahkan nanti dihubungi Dewa boleh, juga di komentar boleh untuk bertanya tentang seputar ini atau tentang video ini. Oke, anak-anak kami, dia bisa sampaikan selamat bertemu kembali di video berikutnya. Salam sukses.